Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kiranya kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat, kuat, dan bersuka cita. Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan segala aktivitas pekerjaan usaha kita di sepanjang hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus biar setiap apa yang kita kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan tuntun dan Tuhan berikan keberhasilan. Bapak Ibu, saat ini kita akan membaca merenungkan Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami sungguh sangat mengucap syukur limpah banyak terima kasih karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh dapat dibangunkan di pagi hari ini dengan keadaan yang baik dan keadaan yang sehat, dengan kekuatan, kesehatan, bahkan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami memohon pertolongan, tuntunan, tangan kasih-Mu, sehingga aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami di sepanjang hari ini, studi kami senantiasa mendapatkan, membuahkan keberhasilan, mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini pun kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Mari Engkau memberkati masing-masing kami, pribadi kami, hati pikiran kami. Kau berikan hikmat, Kau berikan roh yang berasal daripada-Mu, sehingga ketika kami baca, kami merenungkan, itu boleh tertanam dalam hati pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, hati dan pikiran kami telah sedia siap membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, sebelumnya kami memohon Tuhan mengampuni atas setiap salah, dosa, pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Mungkin kami menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati suami, istri, menyakiti hati anak-anak, menyakiti hati saudara, menyakiti hati kakak beradik, menyakiti sahabat, teman, terlebih menyakiti hati-Mu Tuhan. Dalam perkataan, tindakan, perilaku, perbuatan kami memohon Tuhan mengampuni dan Tuhan mengasihi, sehingga kami boleh menerima pengampunan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarkanlah firman yang akan kami baca, kami renungkan, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, bermohon, bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Roma 12, ayatnya yang ketiga, dengan judul Persembahan yang Benar. Firman Tuhan berkata demikian: berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman dan dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom, damai di hati. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Dalam renungan harian keluarga Kristen diberikan tema kuasai diri menurut ukuran iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita menaikkan pujian syukur atas kasih dan karunia Tuhan Allah yang terus menyertai kehidupan kita sampai saat ini.
Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan, seringkali kita tidak dapat menguasai diri kita, sehingga timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, timbul perkelahian, mungkin perkelahian sesama kita, dengan teman kita atau dengan siapapun, saling memusuhi, dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini dalam Rasul Paulus berkata, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman." Salah satu sifat manusia yang menonjol adalah ketidakpuasan terhadap sesuatu, sehingga demi menggapai apa yang dia inginkan, maka berbagai segala upaya dilakukan, bahkan akan cenderung menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang menjadi kepuasannya. Ada juga orang yang sering berpikir di luar akal sehat yang mengakibatkan ia tidak dapat menguasai dirinya. Oleh karena inilah, maka Rasul Paulus mengingatkan baik kepada jemaat di Roma, tetapi juga orang percaya di zaman sekarang ini. Hendaklah orang percaya berpikir dengan tetap menguasai diri menurut ukuran iman yang telah dikaruniakan Tuhan Allah, mampu berpikir jernih dan menguasai diri supaya tidak melakukan dosa yang berakibat pada kematian kekal dan menerima penghukuman dari Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita harus menyadari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia yang lemah dan punya keterbatasan. Memang tidak ada larangan untuk berpikir atau mengusahakan sesuatu demi kehidupan yang lebih baik, asalkan hal tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan Allah dan tidak meninggalkan diri sendiri dan tidak meninggikan diri sendiri. Tuhan Allah mengkehendaki umat-Nya untuk dapat menguasai diri, karena dengan begitu dapat berpikir secara bijaksana serta tidak salah dalam mengambil keputusan. Tuhan Allah juga mengkehendaki kita untuk tidak berpikir melampaui batas kemampuan. Janganlah kita terbeban oleh pemikiran yang di luar kemampuan, karena Tuhan Allah telah mengaruniakan karunia-karunia kepada masing-masing kita yang berbeda-beda menurut kehendak-Nya. Sehingga harus kita tahu diri, sadar diri, dan hidup secara realistis, bersyukur dengan apa yang ada, dan menjadi saluran berkat dalam pelayanan jemaat sesuai dengan kemampuan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu menguasai diri kita, berpikir dengan tenang ketika kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Kita libatkan Tuhan. Ketika kita libatkan Tuhan, maka semuanya itu Tuhan tuntun, Tuhan pasti tolong, dan tidak menimbulkan dosa yang berakibatkan pada penguasaan diri kita tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Engkau menolong kami agar kami dapat mampu berpikir sehat dan tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak kami mampu kami capai oleh dan menurut akal budi kami. Roh Kudus, kami memohon
Engkau memampukan kami agar menguasai diri dan kami mengendalikan diri kami terhadap keinginan dunia agar terus hidup berkenan kepadamu dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.